Oh iya, sama satu lagi deh, gue baru ingat Apa? yang gue tangkap dari lu. Lu Apa? tuh orangnya Masih gue. nggak, gue baru ingat, Ya, baru apa? ingat. Lu tuh tekun ya, maksudnya tekun ngerjain. Walaupun lu udah lama, harusnya kan lu lebih senior, lebih nyantai gitu kan. Ini nggak, apapun yang dapat dari kerjaan dari bos, langsung kerjain, langsung kayak bener-bener kayak anak baru. Ya karena gini, Tanggung jawab kali ya. saya tanggung jawab gini, kalau gue nya rajin, di bawah gue pasti ikut rajin. Oh, head gue aja begitu. Kalau misalnya gue leha-leha, bosnya aja leha-leha itu, kagak Ya, peduli. karena gue pikir lu kan udah lama, terus lu juga udah jadi bos gitu, kok tetep yang sini gue yang kerjain, gue ini, maksud gue Iya, kok dia masih bisa begitu ya. Kalau gue, kalau emang contoh nih, skrip agak lama gitu, karena emang program banyak ya, gue dengan senang hati bantu gitu loh, bantu biar maksudnya biar yang dibantu juga kelar gitu loh. Dan maksudnya kalaupun gue nggak nyontohin, ya nanti efeknya gue juga nih, lu aja nggak ngapain, gue nggak mau kayak gitu. Nah itu yang gue maksud, gue yang gue masih salut sama lu sih. Soalnya lu kan harusnya lu udah lama lu jadi bos, harusnya lu suruh aja mereka, lu nyantai-nyantai aja gitu kan, harusnya bisa begitu. Maunya begitu, tapi bos yang ono nggak mau begitu. Maunya begitu, Mer. Kalau orang kan pikirnya ketika gini ya, kalau kerja itu kan ketika lama lo jadi bos, sebenarnya pekerjaan itu semakin ringan, tapi emang stres lo lebih banyak. Tapi karena kerjaan lo banyak dibantu orang, tapi beban stresnya lebih banyak karena jangan sampai begini, jangan begitu. Tapi kalau di BDI kan enggak, walaupun udah jadi head, ya gue masih tetap gue yang syuting, gue bikin konsep, benar, gue yang duduk bikin filman, SSG, makanya gue bilang sama kayak, maksudnya lu nggak pernah nganggap diri lu sebagai head banget sih, maksudnya lu masih tetap kerjain yang sama yang kita kerjain juga. Kalau gue sih poinnya adalah ketika orang lain lihat gue, ya berarti memang misalnya gue pengen bikin dibilang nih headnya beneran nih. Jadi lo mau ngasih contoh juga. Contohnya, alhamdulillah sih, mestinya yang ngebantu BDI itu adalah tim-tim yang siap tempur, yang terima, terus yang buat gue tuh hebat, dari lu nggak ngerti aja di ngerti. Gitu. Gue juga banyak belajar juga dari lu sih. Apaan? Ya dari syuting, gue liat lu secara ngedirect, kan lu yang bikin gue pede, lu kenceng-kenceng dong. 3, 2, 1 kecil amat men gini. Iya, karena dari situ gue ngerasa pede nih, karena lu. Karena gini, kalau ngedirect itu kan gini, jangan salah, kalau menurut gue ya, gitu. Jadi kalau menurut gue sih memang harus begitu, karena lo ada kliennya juga pengennya, oh ini timnya emang oke ya. Jadi bukan yang tim yang kayak ini apaan sih, apa. Nah makanya maksudnya gue, kalau gue makanya selalu lihat nih di lokasi nih, karena mungkin tim gue tuh ngandelin gue misalnya, ngandelin gue, jadi gue tuh harus yang jadi leader di lapangan, biar klien nanya ke gue tahu, narasumbernya juga tahu gitu. Jangan sampai ini kayak syuting apaan sih, kok nggak ada yang ini, jadi mesti ada gitu. Makanya kenapa gue gue pernah bilang Mary, mungkin ya gue lupa ingat, Mer harus kenceng, 3, 2, 1 action. Karena maksudnya dengan begitu orang yang seling aware, oh udah mulai syuting. Terus klien juga ngerasa, maksudnya ya ini tim bagus gitu loh. Jangan sampai maksudnya mereka udah bayar gitu ya, terus kok timnya begini banget sih. Akhirnya balik lagi ke RB, tim lo kok begini, kita yang kena gitu. Makanya ya maksudnya gue cara nge-treat klien aja juga gue liat dari lo. Serius? Iyalah, ya gue biasa aja. Iya kan gue liat lo, cara lo gimana disenengin sama klien. Kalau klien kan PR juga buat iya, klien tuh kadang kalau sesibuk apapun di lapangan ya lo harus tetap say hi, itu nyapa, nawarin apa, mau apa. Terus kalau hasil syuting dikasih lihat, karena dengan begitu dia ngerasa dihargain. Nah, terus kalau lo ngeliat gue nih tadi, terus apa sih lo kangen dari bekerja sama gue, sama anak-anak? Bekerja sama lu itu sama anak-anak ya, ini sih kekompakan, kompak. Iya, gue sih ngerasa kompak, kebersamaan kan. Terus lagi datang itu kadang-kadang lu lucu gitu loh. Ya di saat lagi pada tegang gitu kan. Ya kadang makanya orang nggak bisa, orang bilang gue itu nggak bisa ditebak. Kadang kalau lagi mood bagus kalau paling gue biasa ya, kalau gue mungkin niat ya udah, kalau lagi pada apa ya, diem gara-gara gue, ya gue
bikin sesuatu yang biar mereka gue udah ini lagi, gue tidak tahu gitu. Emang itu maksudnya itu trik gue biar nggak terlalu kaku amat lah, karena kalau terus nih kalau gue marah nih hening kayak kuburan. Iya kan, kayak kuburan diem semakin sekolah. Terus gue kadang kalau dulu di Mandora nih gitu, gue marahin nih sepi, terus gue keluar rame lagi, ya kan. Terus gue masuk, tahu ya? Tahu gue kan, gue ngerjain, gue keluar ntar gue suka gue tanya, Til, liatin Til, di situ lagi pada ngapain? Gue ketawa terus gue dekat, diem lagi gitu. Gue suka maksudnya gitu, ya bukannya apa, maksudnya ya kadang kan kalau marah itu buat orang itu mikir, oh ya gue salah, gue harus bener ya, gue harus begini gitu loh. Tapi ya maksudnya gue sih kalau nggak ada Mary mungkin ya di saraf itu gue nggak tahu mau jadi apa, karena waktu itu cuman diskusi gue ya Firman, Mary sama gue. Firman pun baru bisa ngeliat lu kerja kan setelah betul kan, setelah lo dipendem di divisi itu kan, maksudnya ya akhirnya bisa ngeliat lah gitu. Cuman ya memang lagi kalau emang arisan ya gue juga nggak pernah bisa nahan, karena setiap orang punya alasan. Sekali lo nangis ya yang di parkir motor di Mandoran kan. Itu yang gara-gara itu Jaki. Mister Pak Jaki kenapa kau pulang ya pokoknya gitu. Makanya gue tuh waktu dia resign itu gue sedih, maksudnya gini, karena maksudnya kalau dalam satu tim satu orang itu bisa dibilangin tanpa harus berpanjang-panjang ininya, itu lebih ringan gitu daripada nggak paham dan gue harus lama kayak gitu kan. Cuma ya udah gitu nggak nanya lagi ya. Iya, jadi maksudnya ya sayang gitu, maksudnya ya apapun kesannya ya akhirnya gue juga ya udahlah gitu. Pas lagi istilahnya lengser, pas lagi pertama kali udah nggak mau ngantor gitu, ya itu emang tingkat stres gue tuh turun banget, tapi stres cicilan cuan ini saya butuh ini bukan love loh, butuh ini. Dan lo lagi lebih mensyukuri nggak sih apa yang lo dapat sekarang? Iya, gue juga sama. At least gue lebih, kalau Aset bilangnya lo lebih kalem sekarang. Jadi misalnya lebih lo secara fisik gue tuh gue lebih refresh karena lo nggak stres. Iya benar. Gitu. Terus kalau di kantor kan stres itu udah stres dari pekerjaannya, kadang stres dari timnya. Iya. Nah kayak sekarang gue sangat ya lo bilang benar, sangat bersyukur. Maksudnya at least tingkat stres gue tidak tinggi deh gitu. Jadi tinggal gimana caranya gue nerima dengan kondisi sekarang. Ya makanya mungkin kalau gue bener-bener pamit satu BDI yang pernah kerja, gak mungkin lah aja bilang gak mungkin lah gue. Ya orang mikirnya pasti begitu. Kadang ada orang aja yang mau hijack gue nih dulu nih, nggak mungkin dia keluar. Ini kan anak sayangannya. Mungkin gue terlalu enjoy dengan kondisi ke keluarga BDI, terlalu nyaman. Ya dimana lagi sih lo ke kantor bisa pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Kadang lo kalau lagi nggak sempet mandi, gue kagak mandi ke kantor, cuma ganti baju, pakai wax ke kantor, istilahnya gitu, ya kan? Sekarang di mana? Di rumah aja. Sekarang gue di rumah aja, karena sesuai saran pemerintah di rumah aja. Jadi sebelum ada pandemi, lo ngapain tuh? Gue dan laki gue di rumah aja. Di rumah, sebelum pandemi di rumah? Udah dirumahkan, bukan di rumah kan, alias dipecat. Tapi pasti pas tanggal berapa itu? Bulan Desember, gue berdua sama laki gue. Desember? Di PHK. Serius? Iya, jadi sebelum pandemi ini lagi mencuat, gue udah terbiasa di rumah aja. Di rumah aja. Kalau gue lagi pandemi kayak gue syuting. Iya, gue udah di rumah aja. Gue syuting. Sekarang gue yang di rumah. Lo kan ngerasain di rumah aja kan? Kalau gue udah dari 6-7 bulan yang lalu. Gue baru 2 bulanan lah, 2 bulanan. Cuma ya jujur di rumah tuh stres pekerjaan tuh turun. Benar. Betul nggak sih? Gue ngerasain banget soalnya. Ini bukan lebih enak ya? Lo lebih di rumah lebih relax. Stres kerjaan udah nggak ada. Ya maksudnya lo bisa momennya masih bisa dapat gitu loh. Momennya dapat tapi nggak jadi. Kenapa? Ya nggak tahu, makanya itu perlunya ke dokter. Nah sekarang masalahnya karena berdua juga sama-sama di PHK, cuman nggak ada.
Ya, udah gitu kan ngeri kan kalau ke rumah sakit oh iya, lagi, mak gue juga lagi masa begini kan. mak gue juga lama gak ke rumah sakit, takut Iya takut. jangan maksudnya gini, lo berangkat sehat lo pulang bisa kena gitu loh. Iya makanya udah gitu pasti banyak macam, harus lo di swab lah, harus di Iyalah, kayaknya bener. ribet deh, jadi ya kita tahan-tahan Ya, dulu. tapi ya tapi BDI masih tuh alhamdulillah masih jalan. Suka nggak lo ngeliat TVRI? TVRI jadi seakan-akan kayak model apa kayak nggak ini sih apa membangun, ngelahirin lagi apa kayak tayangan musik yang udah lama nggak di TV kan. Gue nonton karena itu buatan BDI rumus gue. Panggungnya bagus kok, mesti gue suka gitu kan. Gue nonton waktu itu terakhir sih Keluarga Santuy sih, gue nonton Keluarga Santuy. Menurut gimana? Menurut gue lucu sih, cuman ada beberapa hal yang kayak dipaksain gitu sih. Kalau gue sih mungkin kalau menurut gue Santuy itu sebenarnya pemainnya bagus banget. Udah bagus ya. Line up bagus. Mau cerita kalau gue. Ceritanya karena ceritanya nggak kayak nggak relate sama kehidupan sehari-hari. Iya gitu mungkin ya. Jadi ya itu gue juga belajar. Maksudnya gue bukan menggurui, tapi gue belajar dari pengalaman gue itu. Jadi mungkin ketika ada cerita yang relate itu ratingnya mungkin naik, tapi ketika ada cerita yang berfantasi dikit itu nggak tonton. Nah, ini kapan programnya? Maksudnya apa tadi? Lo program hamil kapan? Belum. Jadi tadinya itu kan pas laki gue. Ini bukan lebih enak ya? Lo lebih di rumah relax. Iya. Stres kerjaan udah nggak ada. Ya maksudnya lo bisa momennya masih bisa dapat gitu loh. Momennya dapat, tapi nggak jadi. Kenapa? Ya nggak tahu, makanya itu perlunya ke dokter. Nah sekarang masalahnya karena berdua juga sama-sama di PHK, cuman nggak ada. Ya, udah gitu kan ngeri kan kalau ke rumah sakit lagi, mak gue juga lagi masa begini kan. Mak gue juga lama gak ke rumah sakit, takut. Iya takut. Jangan maksudnya gini, lo berangkat sehat lo pulang bisa kena gitu loh. Iya makanya udah gitu pasti banyak macam, harus lo di swab lah, harus di kayaknya ribet deh, jadi ya kita tahan-tahan. Tapi kalau aku lihat Rumus sih kayaknya passion babe banget. Babe suka musik soalnya. Iya kelihatan gitu banget. Dan gue sih sebenarnya kalau ditanya lagi mau bantu mau, cuman ngeliat kondisi sekarang nggak tahu sih gue. Tadi nanya sama gue, Mas Tika, hati masih mau, tapi banyak yang mengganjal itu ke pribadi gue nya, bukan tentang BDI-nya, tentang ke guanya. Gue bisa ini tapi gue nggak bisa itu, istilahnya gitu. Gue mau ini tapi nanti gue begitu, jadi gitu. Gue kan terakhir aja pun kerjaan pun terdeliver dengan baik gitu ya, Keluarga Santuy. Ya kalau kesini kita ngomongin pandemi yang nasional, isu nasional ya dampaknya sekarang ya gue sih terima gitu. Nah Mer, sekarang lo sibuk apa Mer? Enggak kan, emang gue tuh sejak ada pandemi ini gue emang udah nggak pernah lagi keluar. Sekarang ngapain? Di rumah doang, terus bikinin, kan gue juga suka masak gitu kan, bikin apa ya selama gue bisa lagi sambil belajar masak juga, belajar bikin kue, ya gue ngerjain itu. Jujur gue udah lama banget kali nggak ke Jakarta gitu. Baru kali ini gue ke Jakarta. Baru ini nih. Gue paling sekitar Tangerang, Alam Sutra, daerah situ doang. Kalau gue semenjak dari pertama gue di rumah, gue nggak jalan-jalan, gue cuma jemput adik gue ngantor di Palmerah. Jadi jam 3 gue selalu siap-siap. Jadi tugas gue gitu Mer. Karena gue udah nggak kerja. Adik gue udah sibuk kerja, adik ipar gue sibuk kerja. Adik ipar gue kan di BSD kerjanya. Bininya itu adik gue di Palmerah. Jadi setiap jam 3 karena gue nggak kerja, gue jemput dia pakai mobil dari. Dan itu lumayan agak refreshing lo kali ya. Refreshing lo kan jadi di rumah doang. Tapi so far di rumah gue seru-seru aja. Gue lagi seneng-seneng nyanyi, karaokean. Gue lagi seneng-seneng edit video, lagi seneng YouTube. Gue nggak jadi beban. Cuma memang bebannya itu ketika online shopping. Lucu nih, ini bagus ngambil duit. Iya benar. Lo nggak, tadi sebelum sini gue lagi ngerain mak gue. Mah, bener mah, meja harganya 100.000, 120.000, beli dong, boleh nggak? Boleh. Dia tahu karena gue udah nggak kerja. Gitu. Jadi gue bilang gue lama nggak beli meja, gue beli sama dia gitu. Jadi maksudnya so far sih gue nggak masalah, maksudnya ya gue senang. Cuman kalau udah menghadapkan masalah ini bukan cinta ya, begini pusing lah. Iya. Cuman ya itu
yang tadi gue bilang, makin gue di rumah gue jadi makin merasa berapapun yang gue dapat gue bersyukur gitu. Oh iya. Nggak sama dengan gaji gue yang Bener. dulu. Jadi 100.000 gue dapat untung atau berapa itu hasil Ya, kerja keras makanya, gue. ya kali dia Mary itu sekarang bikin kue, dari situ dia buka usaha kecilan terima kue gitu kan. Nah sebenarnya gue mau nerusin baju gue tuh, liat baju gue tuh banyak tuh, itu belum pakai semua tuh Mer. Itu belum pakai, itu baru bikin berapa tahun lalu gitu. Di saat orang pengen show, gue sibuk kerja. Jadi maksudnya show yuk, nggak bisa gue ngerjain ini, gue lagi kota kayak gini. Iya. Padahal passion lo di situ. Ada juga di situ. Terus giliran lo begini, pandemi nih, gue mau ngurus itu tuh. Bukan apa gue mau baju, cuma ya itu belum dari sana belum ada. Karena gue pernah bilang sama Gedi, hey Ged, jangan lupa ya Ged. Karena kalau udah terima dari Gedi itu pengen gue modal gue. Maksudnya gue pengen bikin dulu istilahnya 15 terusin lah meja cowok kayak dulu yang lo bikin ya. Iya. Nah, kalau emang rezeki gue tidak di broadcast, mungkin di baju, memang harus baju harus gue jalanin gitu. Cuman alhamdulillah sih gue support dari adik gue. Alhamdulillah gue bukan tipe keluarga yang lu tuh kerja dong gitu, enggak. Iya. Jadi maksudnya dia tahu gue dari kemana-mana kerja gitu kan. Lu tahu juga lah di kantor lu juga gimana Ya kan. akhirnya kan anak-anak ya banyak sini kan. Akhirnya adik gue mereka cerita sama adik gue juga kejadian sebenarnya apa gimana. Jadi bukan gue males kerja karena emang gue males, enggak. Cuma ada satu kondisi yang akhirnya gue lebih baik di rumah. Karena ketika gue keluar gue harus ini lagi. Iya gitu. Itu maksudnya. Jadi mendingan di rumah. Kalau kayak gue dulu kan Kak kerja nih, mau nyoba, gue pengen bikin ini ntar gue jual nih. Gue sekarang jadi mikir, karena ketika gue bikin itu berarti kan keluar modal lagi. Berarti wah kayaknya modalnya gede nih, ntar dulu deh. Kalau dulu kan dengan nyantainya gue. Iya. Nah sama, lo pikir gue kayak ini gue bikin baju segitu banyak terus. Sekarang mikir. Sekarang mikir. Iya. Jadi kalau dulu gaji belum gue, gaji apa penjahitnya belum lo bikin. Dulu gaji gue itu gue beli bahan. Iya benar. Gaji gue bayar penjahitnya gitu ya. Terus gila udah jadi baju gue masih sibuk, nggak sempet dipamerin bajunya. Akhirnya ngendon tuh di situ gitu. Terus sekarang mikir, benar mikir sekarang tuh mikir yang gue mau mulai dari mana ya? Iya benar. Karena untuk baju aja, batik aja udah harganya misalnya nih ya, ada batik yang murah, tapi ada juga batik yang mahal gitu. Jahitnya, bayar tukangnya istilahnya gitu ya. Terus nanti ketika udah jadi bajunya, gue harus pasarin, pasarin dong. Berarti kan gue punya kuota lagi untuk pamerin dong. Berarti baju gue dibeli apa? Plastik, dibikin kasih ini kasih itu gitu istilahnya. Berarti harus ada banyak modal ya, harus lumayan. Iya banyak. Iya. Makanya gue tinggal nunggu dari Bapak Gedi yang terhormat. Saya tunggu harta gini-gini, harta gini-gininya ya itu. Jadi emang kalau itu dapat, gue mau bikin langsung. Karena dari seumur hidup ini baru kali ini gue nih Mer, seumur gue kerja baru kali ini gue di rumah. Jadi gue dari dulu nggak pernah ngerasa nganggur kan. Jadi gue bertahu nganggur tuh kayak gimana sekarang gitu loh. Cuman ya nganggur gue kan bukan nganggur karena bukannya nggak ada pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya ada. Pak Richard juga masih mau ngasih, dari gue juga masih mau kok nerima gue. Ya gue nggak sampai kapan. Cuma kalau ngarepin kerja, maksudnya ngarepin ya gue ngarepin kerja dapat duit. Kalau gue ya, karena kan apalagi sih lo cari kerja kayak lo bikin kue, apa yang lo harapin? Ada yang beli. Ketika lo dapat apa? Duit. Betul kan? Gitu. Iya gitulah. Nah terus Mer, namanya Mer. Apa tuh? Nama usaha lo ini apa sih, inspirasi dari mana lo bisa bikin kue nih? Maksudnya sampai lo bisnis kue. Pas dulu kerja juga emang seneng bikin. Tapi kan mungkin gara-gara lo pegang homemade kitchen kali. Enggak juga, justru sebelum itu gue ada memang demen. Karena dulu kan gue sebelumnya pernah nganggur juga Kak sebelum BDI. Nganggur juga setahun. Dia emang ya salah satu karyawan yang udah digaji tapi masih jualan di kantor. Sampai segala jilbab lah dijualin. Orang Kristen jualan jilbab, coba bayangin. Iya kan? Jadi dari mulai apa? Dimsum, roti, parfum. Nah, kalau pengen tahu Mary Parfum ini orang ini. Ini Mary Parfum yang disebut sama Astrid gitu. Parfum lagi tuh, baju, baju, celana. Iya, jadi dia kalau ke kantor nih
tujuannya mungkin nih mau jual. Jujur lo gue kehilangan pelanggan banyak. Iya. Gue dari BDI. Serius. Iya. Iya kan baju kan nggak terlalu baju mahal kan, Iya, baju murah ya. iya, Dan lo bisa ngertiin, oh iya anak kantor belum gajian ya biar nanti gitu kan. Walaupun kadang-kadang ada yang muka tebel ditagih kagak ini. Ada yang gitu ya. Ada. Jadi pokoknya apa aja deh Iya. dilakukan maksudnya. Ya akhirnya nggak salah kalau sekarang lo jualan. Maksudnya emang di kantor pun dia jualan. Kalau gue Karena sih di otak gue yang gue bisa cuma itu doang. sekarang akhirnya bikin Dapur Mei. Ya. Terus apa aja isinya? Dapur itu. Gue terakhir ini gue bikin kayak bomboloni gitu, donat isi gitu. Bom yang gue bilang itu. Iya, bomboloni, namanya bomboloni. Bomboloni. Iya. Bomboloni atau apa artinya? Iya, bomboloni donat isi. Dia tuh dari itu nama lo bikin apa nama dari nama memang nama jenis makanan. Iya. Oh. Dia tuh dari tapi Itali. namanya bomboloni. The Bomb. Enggak, gue Instagramnya bom. Iya, itu panggilannya lah. Oh iya. Ini pasti kalau dia akan laku menurut gue ya, karena maksudnya bukan kudapan yang besar yang ringan gitu loh. Kalau ada kayak gue kan kalau tahu kan. Iya, ada. Iya kan? Ada. Kemarin lo enggak gue posting di WhatsApp ulang tahun. Ulang tahun. Abang gue adik ipar gue ulang tahun kemarin. Ya, di bakery dong belinya. Iya, gue pikir kalau Mary bisa terima nggak ya? Pagi gue telepon, sore tuh nyampe. Buset, kagak lah. Nggak ada ya? Masih amatir, Kak. Oh, nggak gue pesan Mary aja mau nggak ya? Gue sebenarnya kelasnya tuh karena gue tinggal di daerah kampung, jadi ya kelas gue masuk. Ini juga sebenarnya kampung, Mer, Joglo, kampung Joglo, komplek. tapi dibikin komplek. Gue lebih kampung, Kak. Masa sih Tapi gue agak kelas sedikit lah kue cuman secara harga masih masuk. Oh. Secara tes. Kayaknya nih sekarang yang lagi musim Korean garlic cheese bread. Udah. Ayo udah nyobain. Dari emaknya temennya penangan gue. Serius dong. Dengan rasa yang sama dan pakai cream cheese, iya, karena memang pasar tapi gue. enak, maksudnya gue waktu itu adik gue tuh dikirimin sama orang tua murid, maksudnya kamu punya ponakan, dia punya teman, emaknya jualan bikin. Nih lagi cobain nih apa kue apa kekinian gitu. Emang gue enak ya. Sebenarnya roti dibelah dikasih cream cheese doang ya kan. Iya. Lo bikin gitu? Iya, bikin gitu. Tapi gue dengan harga yang sangat ekonomis. Nah, kenapa maksudnya kenapa harga ekonomis? Harga ekonomis kan? Emang modalnya ekonomis enggak kan? Karena setelah gue hitung-hitung modalnya itu memang nggak harus gue naik upin tinggi banget. Jadi gue ngambil untungnya seminimal banget. Jadi laki gue bilang kalau bisa lo jualan untung lo nggak usah gede-gede, untung lo dikit tapi banyak yang beli gitu loh. Gue mikirnya begitu doang. Oh iya bener juga ya, daripada gue jual gede sama tetangga gue kagak masuk, sama orang-orang situ kagak masuk, mendingan gue daripada gue jualnya ke luar-luar kan belum juga